wabarakatuh. Yogyakarta menjadi ikon kearifan lokal yang tidak terbantahkan. Pembelajaran berdiferensiasi dengan mengangkat potensi daerah dan digabungkan dengan teknologi untuk menghadapi revolusi industri 4.0 telah saya lakukan di kelas. Perkenalkan, saya Eti Ratnaningsih dari SD Negeri Ringin Harjo, Bantul, Yogyakarta, membagikan praktik baik siswa saya dengan judul Scratch Junior dalam kearifan lokal di topik pembelajaran IPAS kelas 4 fase B, yaitu mengidentifikasi ragam bentang alam dengan keterkaitannya dengan profesi masyarakat di daerah tempat tinggal. Pada awal tahun ajaran 2022-2023, saya telah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dengan mendatangi setiap wali murid kelas saya. Hal ini saya tujukan agar saya betul-betul tahu tentang karakter, minat, dan gaya belajar siswa saya. Dan ternyata dari orang tua siswa, saya mendapatkan informasi yang lebih detail. Ini yang menjadi validitas catatan saya. Selanjutnya, ketika di awal pembelajaran pada capaian baru, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan memberikan 2 pertanyaan di kelas 4, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Pada asesmen ini terdapat 2 variasi. Ada anak yang memakai Google Form dan ada anak yang memakai kertas karena keterbatasan perangkat yang dimiliki. Dari kedua asesmen tersebut, akhirnya saya mendapatkan data bahwa 6 siswa saya senang bekerja dalam kelompok, memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan gaya belajar kinestetik. Sedangkan 7 siswa saya juga senang bekerja kelompok, tetapi cenderung menyukai gaya belajar membaca atau menulis. Dan 5 siswa saya menyukai bekerja sendiri dan memiliki gaya belajar visual. Sehingga saya petakan mereka terdiri dari kelompok A, kelompok B, dan 5 individu. Memasuki pembelajaran, saya membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk melatih tanggung jawab siswa saya. Kemudian, saya menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada topik ini dan juga tidak lupa menyampaikan penilaian yang akan saya ambil selama pembelajaran. Kemudian, memasuki kegiatan inti, saya menggunakan diferensiasi konten, yakni pada kelompok A, saya menggunakan game Scratch Junior untuk mengenalkan profesi-profesi yang akan mereka kaitkan dengan ragam bentang alam. Mereka tampak sangat antusias. Secara bergantian, mereka membuat karakter profesi dan membuat gerakan pada karakter tersebut. Kelompok B, saya membuat mini lesson, yaitu dengan tahapan connecting. Saya mengaitkan pembelajaran sebelumnya, kemudian teaching point, lalu teaching. Saya membacakan sebuah teks tentang tugas dari polisi, dan mereka menyimak dengan baik. Setelah mendengarkan cerita saya, mereka melakukan active engagement kepada temannya untuk diskusi mengenai teks tadi. Dan langkah terakhir, saya melakukan link atau penguatan. Untuk kelompok individu, saya menggunakan buku-buku dan sharing one-on-one. Siswa satu persatu saya gali kedalaman pengetahuannya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Selanjutnya, saya memberikan tugas dengan memberikan waktu atau durasi yang siswa dapat ambil berbeda dari satu kelompok dengan kelompok lainnya pada pertemuan berikutnya. Di sini saya melakukan diferensiasi proses. Masalah yang muncul pada topik ini ialah siswa awalnya hanya mengetahui profesi-profesi yang ada pada umumnya, seperti dokter, guru, polisi, dan lain-lain. Solusi yang saya lakukan yakni dengan memberikan gambaran bahwa ada banyak profesi yang ada di sekitar tempat tinggal yang memiliki peran besar. Mereka kemudian berdiskusi
berdiskusi dan menemukan profesi yang berdampak baik di sekitar mereka. Untuk kelompok A, mereka pergi ke tukang jamu untuk belajar membuat jamu, membuat video, mempublish untuk memasarkan, dan mengetahui tentang pekerjaan seorang penjual jamu. Untuk kelompok B, mereka ke petani. Setelah wawancara dengan petani, mereka membuat laporan secara tertulis. Dan untuk 5 individu, mereka ingin mengetahui profesi dari orang tuanya masing-masing. Dengan membuat list daftar pertanyaan terlebih dahulu, mereka akan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang tugas dan peran orang tua mereka di profesinya masing-masing. Dan tibalah saat menampilkan dan mendemonstrasikan hasil pekerjaan siswa. Kelompok A mempresentasikan hasil videonya dan tahapan belajar membuat jamu, wawancara, upload di sosial media, hingga menjual jamu secara langsung. Dari sini mereka paham betul bagaimana seorang penjual jamu dan belajar literasi finansial. Sedangkan kelompok B, mereka menampilkan hasil laporan tertulisnya. Dan dari kesimpulan tugasnya bahwa mereka mulai menyadari profesi petani juga sangat penting di samping profesi-profesi lainnya. Untuk 5 individu, mereka juga menampilkan hasil wawancara dengan orang tuanya masing-masing. Mereka lebih paham dengan profesi dari orang tuanya sendiri. Pada tahap ini saya melakukan diferensiasi produk. Pada materi ini saya menggunakan penilaian formatif untuk mengetahui perkembangan penguasaan kompetensi yang sedang dipelajari. Ada 3 jenis penilaian yang berbeda sesuai dengan tugas-tugas siswa. Kelompok A, saya menggunakan rubrik unjuk kerja. Untuk kelompok B, saya menggunakan tes tertulis. Dan untuk individu, saya menggunakan tes lisan. Pada tahap akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi. Saya bertanya pendapat siswa terhadap kegiatan belajar, pemahaman materi, dan cara saya mengajar. Mereka mengatakan sangat senang dan memahami topik pembelajaran. Dari hasil penilaian dan pendapat siswa, saya mendapatkan kesimpulan bahwa siswa menjadi memiliki kepedulian pada lingkungannya, tetap mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas. Hal ini senada dengan profil pelajar Pancasila. Harapan saya bahwa praktik baik ini juga dapat menginspirasi rekan guru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berbeda, kami istimewa.